Surat Al-Anfal mulai dari ayat 64. Ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, hasbukallah, cukup bagimu Allah. Kalau hasbuna dari cukup bagi kami, ini Allah memanggil atau semacam mendoktrin kepada Rasulullah, hasbukallah, cukup bagimu Allah. Waman, dan orang yang ittaba'aka, mengikutimu, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, harrid, kerahkanlah al-mu'minina, orang-orang yang beriman, alal qitali, atas peperangan, alal qitali, atas peperangan. Atau harrid itu kobarkanlah semangat al-mu'minina, orang-orang yang beriman, alal qitali, atas peperangan. Iyakun, jika ada minkum, dari kalian, isruna, 20 orang, sabiruna, yang sabar. apa sabirun? Sabar. Yang sabar, yaghlibu, mereka dapat mengalahkan, mi'atai, 200, mi'atai 200. Wa'id, dan jika yakun, ada minkum, dari kalian, mi'atun, 100, yaghlibu, mereka dapat mengalahkan, alfan, 1000, minal ladina, dari orang-orang yang kafaru, mereka kafir. Bi annahum, karena sesungguhnya mereka, kaumun, adalah kaum, la yafqahuna, yang tidak paham. Mereka kaum yang tidak mengerti. Ini dari kata faqih. La yafqahun itu dimaknai la ya'lamun, mereka tidak mengerti. Seperti ayat-ayat sebelumnya, ini bukan berarti bahwa Islam itu senang perang, bukan. Tapi memang seperti pada ayat sebelumnya, bahwa latar belakang Allah memerintahkan orang yang beriman itu untuk berperang, bukan karena Islam itu senang perang, bukan. Ini posisi ketika memang umat Islam itu dizalimi, diperangi. Karena sebagaimana yang sering kita bahas di sini, bahwa perang atau jihad dalam Islam itu adalah bagian dari sunnatullah untuk mempertahankan diri. Sama seperti binatang pun oleh Allah dikasih senjata untuk mempertahankan diri, bukan untuk membuat kerusakan. Dan itu tidak akan dipakai kecuali kondisi dia terancam. Misalkan ular dengan bisanya, atau ular piton dengan lilitannya, itu hanya digunakan ketika kondisi dibutuhkan. Ketika tidak, ya nggak akan menggunakan senjatanya itu untuk membuat kerusakan. Terus yang perlu diperhatikan yang
mungkin juga tidak menjadi perhatian banyak orang. Allah itu ketika memanggil Nabi Muhammad di Quran ayat manapun, Allah itu ketika memanggil Nabi Muhammad itu gak pernah jabal. Ngerti jabal? Jadi gak pernah langsung menyebut nama. Berbeda ketika Allah memanggil Nabi yang lain. Jangankan Nabi yang agak junior, Nabi yang paling senior pun itu oleh Allah dijabal. Nabi yang paling senior itu siapa? Nabi Adam. Iya. Karena dia sekaligus manusia pertama dan juga paling senior. Tapi ternyata oleh Allah itu dijabal, langsung dipanggil namanya. Wa qulna ya Adam, gak manggil wahai Nabi Adam, tapi ya Adam, hei Adam. Padahal dia Nabi paling senior. Begitu pula Allah menyebut Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun oleh Allah ya dijaga. Padahal Nabi Ibrahim itu ya kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah. Dia disebut kekasihnya Allah. Tapi ternyata oleh Allah tidak diperlakukan seperti halnya Nabi Muhammad. Misalkan di surat Hud, ya Ibrahim, wahai Ibrahim. Ini terulang panggilan kepada Nabi Ibrahim ini 4 kali. Ada di surat Hud, terakhir di surat As-Saffat. Wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim. Nabi Musa, lagi Nabi Musa yang juga populer di kalangan orang Bani Israel. Ternyata oleh Allah dijaga. Jadi sama Allah dijaga. Wahai Musa. Ini terulang 24 kali. Wa il qultum ya Musa. Dan ingatlah ketika kalian berkata wahai Musa. Begitu pula Nabi yang kakak kelasnya Nabi Muhammad, Nabi siapa? Nabi Isa. Nabi Isa yang dijabal terulang 4 kali. Idz qala Allahu ya Isa. Semua para nabi itu dijabal, dikoko, dijam, dijambal. Khusus untuk Nabi Muhammad tidak ada. Semua menggunakan wahai Nabi. Jadi tidak disebut nama. Ini menandakan bahwa Nabi Muhammad itu istimewa. Satu. Yang kedua, berarti kalau Allah saja nggak jabal, maka umatnya juga seharusnya tidak jabal. Allah saja nggak tahu jabal, maka harusnya umat Nabi Muhammad pun tidak memanggil Nabi itu dengan langsung sebutan nama dalam bentuk apapun, termasuk dalam doa. Karena itulah lalu Imam Syafi'i, Imam Malik selalu menganjurkan kalau tidak Nabi ya Rasul atau Sayyid untuk penghormatan kepada Nabi Muhammad. Ini Nabi Musa, Nabi Isa terulang 4 kali. Nabi
Musa tadi 24 kali, Nabi Ibrahim 4 kali dipanggil langsung oleh Allah dengan namanya. Terus kita diajari lewat ayat ini bahwa di ayat sebelumnya, ayat ini bicara bahwa melawan kezaliman itu tidak boleh nekat. Tidak boleh nekat. Jadi tetap harus ada ikhtiar. Jadi tidak boleh nekat. Nekat itu bukan ajaran Islam. Jadi ajarannya Persebaya. Nekat itu bukan ajaran Islam. Bonek. Di ayat-ayat sebelumnya, ini ayat di mana kalau mereka nggak zalim, mereka ngajak damai, mereka nggak memusuhi, tidak menzalimi, ya kamu harus damai. Setelah itu berserah diri kepada Allah. Bahkan seandainya damai mereka itu ternyata tipuan saja, itu pun Allah tetap menyuruh supaya orang beriman itu tetap damai, meskipun mereka sebenarnya ngajak damainya itu hanya pura-pura. Setelah itu di mana mereka membuat tipu daya itu, serahkan urusan tipu daya itu kepada fa inna hasbakallah walladzi ayyadaka binasrihi wa bil. Cukup bagimu Allah, dialah yang akan menolong kamu, menguatkan kamu dan dengan pertolongannya, dan juga kepada orang-orang yang beriman. Karena itulah kemudian di ayat ini bahwa tetap harus ikhtiar, tapi Nabi diberi semangat bahwa harus ikhtiar, tetapi di dalam hati itu sandarannya harus tetap kepada orang sakit pun ikhtiar. Saya ini kemarin pas hari Sabtu habis dari Sholahuddin itu kan saya ke Citraland, setelah itu ke Petro, itu jam 10 saya sampai jam 10 itu rasanya kepala saya itu geliat. Tiba-tiba demam tinggi. Terus pada waktu itu masih ngaji, masih taklim. Berada ya jenenge ikhtiar juga ya. Ini tak suruh beli yang biasanya saya dikasih resep dokter itu kalau demam itu tak simpen di WA. Ini yang ada di Petro itu tak suruh beli itu kok itu. Tapi kita tidak boleh meyakini, walaupun sudah ikhtiar beli obat, itu tidak boleh meyakini bahwa yang memberi kesembuhan itu obat, tapi kita harus berikhtiar. Ya alhamdulillah setelah itu lumayan berkurang. Terus nyampe rumah tak kodok nongkonin, karena gorokan seri tak campur sama kencur. Jadi tak campur sama kencur terus alhamdulillah agak ringan. Dan pagi tadi itu masih sering, alhamdulillah ini sudah itu namanya ikhtiar. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa kesembuhan itu gorong-gorong memberi kencur sama kode itu, tidak boleh meyakini. Tapi kita harus ikhtiar begitu. Jadi ikhtiarnya begitu. Jadi kalau sudah berikhtiar lalu bersandar kepada, oh ya Allah, saya sudah minum kode sampai kencur,
terus ini, ya Allah saya beri kesimpulan. Ini juga begitu. Nabi ketika dizalimi orang-orang kafir itu, Nabi gak ngomong dungo kota lawan dewi. Ternyata ya Nabi hari kobarkan semangat al-mukminin, orang mukminin alal kita untuk berperang. Dan itu pun harus punya senjata dan harus punya persiapan yang lengkap. Kalau enggak, suruh pulang. Ini berarti Quran juga ngajari ikhtiar. Dulu pernah saya sampaikan di surat At-Taubah nanti itu ada orang yang mau ikut perang, tapi oleh Nabi ditolak, mohon mulih. Karena ketika ikut perang itu ditapai sama Nabi, awakmu bawa mulia. Di ayat ke 92 surat At-Taubah. Jadi, dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan. Ini ada orang mau ikut berjihad tapi tak ada kendaraan, juga nggak punya perbekalan. Terus oleh Nabi dikatakan, kalau kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawa, lalu mereka kembali, maksudnya pulang, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan. Karena gak duwe bondo, datang ke Nabi, saya ikut berjuang Nabi, kendaraan Nabi, untuk gak ada Nabi. Terus persiapan mengompok, tidak punya Nabi, mulia. Pulang, orang ini yang disuruh pulang itu nangis karena aku kok yo gak duwe bondo untuk berjuang bagi Nabi. Akhirnya pulang itu dengan nangis. Ini bukti bahwa Nabi menolak juga ketika ada orang hanya bondo semangat tapi tidak punya sarana prasarana mulia. Jadi kalau digawa kan nanti repot itu. Kalau dibawa itu nanti repot. Masa perang pakai kalir. Itu golong perang harus kalah di sini. Itu contoh. Tapi secara hati tetap hasbunallah. Dan sabar itu kata Allah, sabar itu termasuk diantaranya ya punya persiapan, itu jenis sabar. Maka kata Allah, iyyakum minkum isyruna, bahwa kalau kamu sudah persiapan lengkap dan kamu itu jumlahnya 20 orang yang sabar, maka kata Allah, yang libu mi'atain, 20 wong itu iso ngalahno 200 orang kafir. Berarti perbandingannya berapa? 1 ya, dari 10. Kayak perang Badar itu 10. Jadi 20 orang yang sabar itu bisa mengalahkan 200 orang. Kalau 100, bagi yang minkum ada yang libu alfan minalladzina kafaru. Nek jumlah 100, mereka dapat mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir. Kenapa kok bisa begitu? Karena mereka orang kafir itu tidak berilmu, tidak paham. Artinya mereka berjuangnya itu tujuannya kurang kuat. Makanya orang beriman itu kan begini, kalau sudah semangat berjuangnya itu muncul dan gak wedi mati, gak wedi bodohnya tadi rondoi, gak wedi. Itu beda dengan orang-orang kafir. Karena orang beriman itu meyakini bahwa kalau seandainya dia mati di dalam perang, dia itu dijamin jadi syahid. Makanya gak takut mati. Makanya berkali-kali Nabi dan orang-orang beriman itu didolimi, diperangi orang kafir itu hampir tidak pernah kalah. Itu karena itu
Karena ternyata menang maupun kalah itu sama-sama baik. Karena kalau kalah pun dapat pahala, bahkan mati pun disebut mati syahid. Dan itu tidak dimiliki di kalangan orang-orang yang kafir. Makanya sampai hari ini yang paling ditakuti itu ya orang Islam aslinya. Karena orang Islam kan belum pernah kawan mati. Beda dengan mereka. Kalau mereka itu pernah kan yang caranya tidak mati. Al-ana sekarang khaffafallah, Allah memberi keringanan ankum atas kalian, wa'alima, dan dia mengetahui an-nafiku bahwa sesungguhnya di dalam diri kalian atau di kelompok kalian ada yang lemah, sehingga oleh Allah terus grade-nya diturunkan. Kalau tadi 100 bisa mengalahkan 1000, ini fa'iyyakum minkum mi'atun, jika ada dari kalian 100 sabiratun yang sabar, yaghlibu mi'atain, dapat mengalahkan 200. Berarti 1 banding 2. Kalau tadi 1 banding 10, Allah diturunkan itu. Karena tidak semua orang yang beriman itu punya semangat yang sama. Ada yang lemah. Wa iyyakum minkum alfun, dan jika ada dari kalian 1000 yang limpu, mereka dapat mengalahkan alfaini 200 bi'idznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Lah sabar di sini, sabar di ayat ini bukan sabar dalam arti diam, tetapi sabar ketika dizalimi oleh orang-orang kafir, dia tidak takut melawan kezaliman itu, walaupun dia harus berperang. Sabar itu suatu saat tidak bersifat pasif, tapi sabar itu pada saat tertentu itu maknanya ofensif, menyerang dengan dengan persiapan yang matang. Itu namanya sabar. Jadi sabar tidak selalu ngalah terus. Jadi sabar itu juga suatu saat ketika dibutuhkan. Sabarnya ketika kezaliman sudah merajalela, sabarnya ini lawanan kezaliman. Jadi sabar. Jadi bukan lagi dizalimi, monggo semoga akan kayak pemain bal-balan wong Solo, monggo sampai gol. Sekecap. Penyerang ke Surabaya, di Sumatera. Yang namanya sabar itu kadang pada posisi tertentu itu harus melawan. Itu namanya kesabaran. Jadi salah satu bagian kesabaran itu melawan kezaliman. Terus ayat 67. Maka nali nabiyyin, tidak ada bagi nabi ayakuna lahu asra, ayakuna jika ada baginya asra itu tawanan, hatta yuftina, sampai dia dapat melumpuhkan fil ardi, di bumi, turiduna, sementara kalian mengharapkan atau menginginkan aradad dunia, yaitu materi atau kesenangan dunia. Wallahu yuridul akhirah, dan Allah menghendaki akhirat. Wallahu azizul hakim, dan Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Artinya ketika harus berbuat, harus melawan kezaliman pun dengan berperang itu tidak boleh semata-mata tujuan yang
diinginkan oleh orang yang beriman itu hanya mencapai kesenangan. Tetap tujuan yang dikehendaki oleh Allah itu adalah akhirat. Kalau tergoda dengan tujuan dunia, maka nanti nasibnya seperti perang Uhud. Sumber kekalahan umat Islam itu ketika tergoda oleh kesenangan. Jadi seperti pengalaman di perang Uhud itu, karena tergoda oleh padahal sudah posisinya itu sudah posisi menang. Karena bukit kecil di sebelah Uhud itu sudah dikuasai oleh pasukan panah yang dipersiapkan oleh Nabi, ada 50 orang. Dan Nabi berpesan bahwa dalam kondisi apapun sebelum ada instruksi dari Nabi jangan turun. Maka Allah mengabadikan peristiwa itu di surat Ali Imran 150. Dan sungguh Allah telah membenarkan, maksudnya memenuhi janjinya kepada kalian. Itahussunahu bi'idnih, yaitu ketika kamu dapat membunuh mereka dengan izin. Artinya dapat mengalahkan itu. Hatta idza fashiltum, sehingga kalian pada saat kalian lemah dan berselisih, wa tanaza'tum fil ard, dan kalian berselisih dalam urusan wa asaitu min ba'di ma arakum ma tuhibbu, dan kamu mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai, yaitu dunia tadi. Minkum mayuridun dunya wa minkum mayuridun, sebagian kalian ada yang menghendaki dunia dan di antara kalian ada yang menghendaki akhirat. Saat itu langsung bukit kecil itu diambil alih oleh Khalid bin Walid yang waktu itu masih belum beriman. Mengetahui ada sebagian pasukan Nabi itu mulai turun, wah ini diam-diam dari balik ini diambil alih. Akhirnya tidak jadi. Nah, lagi-lagi sumber kekalahan itu al-fulus, barang kasar jadi halus, kerojal balik tadi fulus, al-fulus. Lagi-lagi kena al-fulus. Kekalahannya di perang Uhud itu karena tergiur oleh harta. Ya memang orang boleh orang Islam mencari dunia itu, tapi mencari dunianya tidak boleh ada semata-mata untuk kesenangan dunia. Harus kalau sudah diperoleh itu harus digunakan untuk nyambung silaturahim, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya, seperti itu. Termasuk nolong rondo-rondo sing cocok. Bagus itu dikelek bagus. Monggo bagus kalau siap. Masih bersama. Pak Bambang bertanggung jawab. Siap. Saya yang dukung. Karena yopo izin itu kayak. Ini anu fatwa. Iya, dulu Pak Budi kali tak ngomong itu. Alhamdulillah bagus ini fatwa. Pokoknya anaknya nikah terus wis ngono gandengan kan. Nah, sekarang baru masih menyemangati.
Maksudku tak ngomongno begini itu nek ono karep itu kan sik gak malu. Oh berarti Pak Ustaz ya setuju. Umpama Pak Yogi berbicara Udah. itu donga itu. Amin. Saya kira itu mungkin ada pertanyaan mungkin. Nanti sampai ayat 67. ini sampai 67 saja. Insyaallah nanti 68 kita akan lanjut. Gimana? Isra di situ artinya Asra. asra. Ya, Asra itu tahu. Bedanya dengan Isra yang perjalanan. Ya betul. Memang agak mirip. Cuma bedanya nanti dibentuk jamak ya. Kalau Isra yang maknanya berjalan di malam hari itu akar katanya dari Saro Yasri, kemudian ikut wazan Asra Yusri Isra. Jadi, tapi kalau tawanan itu dari kata salia, tawanan. Dan memang ya tetap ada pemiripan. Ya. Kalau Asra itu berjalan di malam hari, maka orang ditawan itu juga nasibnya itu kayak malam. Orang ditawan itu kan gak enak. Jadi kalau nasib itu bukan siang, bukan terang, bukan gak padang, tapi gelap. Orang ditawan itu seperti halnya dia seperti dia nasibnya itu gelap seperti malam. Jadi jamaknya Asra yang maknanya tawanan itu usara. Bagaimana di ayat 85 surat Al-Baqarah. Ini jamaknya usara. Wa iyyatukum usara, dan jika datang kepada kalian yaitu tawanan sebagai tawanan usara. Dan ada kemiripan ininya, ada kemiripan dalam sisi gelapnya. Kalau Asra itu perjalanan yang ditempuh di malam hari, dan malam hari itu gelap. Ada lagi? Iya. Kenapa tadi yang dipilih Allah dalam kalimat itu adalah 10 orang yang sabar. Kenapa harus dipilih sabar, bukan orang yang kuat atau orang yang terbaik? Ya, begini, karena ya sabar itu terbaik. Karena begini, orang yang kuat pun itu belum tentu sabar. Sabar itu posisi atau orang itu disebut sempurna sebagai orang yang beriman. Itu ukurannya adalah kesabaran. Ukurannya sabar. Makanya para nabi yang 5 besar pun, yang sering disebut dengan ulul azmi, itu pun dinilai oleh Allah. Kenapa kok sampai mendapatkan derajat yang tinggi? Ternyata penilaian utamanya adalah sabar. Jadi berarti kualitas tertinggi seorang hamba di hadapan Allah itu
kalau dia sudah sabar. Jadi orang yang terbaik itu orang yang sabar. Jadi sabar itu apa namanya, standar yang tertinggi sifat atau cirinya orang-orang yang beriman. Iman itu kan cabangnya banyak. Kalau diringkes itu ya no sabar itu. Karena untuk taat butuh sabar. Untuk bisa kuat mengendalikan hawa nafsu butuh sabar. Untuk bisa menjauhi maksiat butuh sabar. Untuk tabah husnudzon terus kepada Allah, gak gampang putus asa, butuh sabar. Bahkan orang yang bersyukur pun, orang itu baru bisa bersyukur nek wis iso sabar. Kalau belum bisa sabar, belum mesti bisa bersyukur. Jadi kuncinya memang di sabar. Berarti orang yang paling kuat itu kalau dia sabar. Jadi kata apa namanya, Allah menyebut kata sabirun itu. Jadi orang sabar itu karena memang standar tertinggi kualitas keimanan seseorang itu pada kesabaran. Cuma sabar itu harus komplit. Sabar menjalankan perintah Allah. Jangan bisa istiqomah memakmurkan masjid ini itu butuh sabar. Ngaji mulai maghrib sampai isya itu butuh sabar. Halo, tak sabar ya. Boleh kita, jadi butuh kesabaran. Karena kualitas tertinggi keimanan seseorang itu standarnya adalah sabar. Orang sabar itu selalu meyakini bahwa apapun yang menimpa dirinya itu pasti ada maksud baik Allah. Pasti ada maksud baik. Sehingga nggak bertanya kenapa kau uji saya seberat ini, nggak akan mungkin bertanya begitu. Orang yang sabar nggak mungkin bertanya begitu. Ada hikmah apa? Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan, bukan protes. Kenapa kau uji kami berat seberat ini dan ini? Ada hikmah apa yang dibalik cobaan ini? Jadi selalu bertanya itu, sehingga tetap pikirannya positif, tetap pikirannya berbaik sangka kepada Allah. Dan orang itu kalau selalu berbaik sangka kepada Allah, hidupnya itu enak, badan pun enak, jadi sehat lahir dan batin. Jadi kuncinya di sabar. Cuma ya lo sabar itu memang terdiri dari 3. Sabar itu 3 huruf. Jadi sabar itu shad. Huruf pertama kan shad. Shad itu maknanya sabun. Sabun itu angel. Maknanya sabun. Terjemah dari sabun itu angel. Terus yang kedua hurufnya ba. Ba itu buktun, maknanya jauh, artinya butuh waktu yang lama. Jadi butuh waktu lama, nggak instan. Lalu yang ketiga adalah roh. Bahwa sabar itu huruf yang ketiga adalah roh itu rahmat dari Allah. Kalau meskipun susah, meskipun berat, tapi dia mampu melewati dan dia yakin seiring dengan perjalanan waktu dia tetap bisa melewati itu, maka Allah akan memberi rahmat kepada dia. Tapi ya, sabar itu berat. Karena berat, maka pahala sabar itu paling tinggi di sisi Allah. Kalau ibadah yang lain itu ono hitungannya,
Kalau orang sabar gak kate dihitung. Langsung tiba-tiba busone tek langsung masuk surga itu gak pakai dihisab. Orang itu kalau sudah stempelnya sabar, kalau di jalan itu kayak ambulan, gak peduli Patas. gak peduli lampu merah itu langsung. Orang kalau sudah di akhirat kena stempel sabar, malaikat minggir kan. Langsung sabar. Itu yang disebut di surat Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa Allah itu akan membalas dengan sempurna orang-orang yang sabar itu dengan pahala yang tanpa perhitungan, tanpa dihisab. Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah ajrahum bighairi hisab, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas, gak kadek dihitung. Tapi angel nanti pas guru kelakoni ini ngomong sabar bisa, karena wis kena temenan sok mentiung-mentiung. Nah, disitulah ujiannya. Kalau kita mampu melewati itu, dan kita pasti yakini karena huruf kedua baknya itu butuh waktu. Tapi kalau ini bisa terlewati, nanti yang diberi oleh Allah itu rahmatnya Allah. Karena Allah juga berjanji di orang yang sabar itu oleh rahmatnya Allah. Sebagaimana di Al-Baqarah ini, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini ayat ini bicara sabar wa basyiris sabirin. Nek sabar oleh rahmat di ayat 157 surat Al-Baqarah. Iku otak-atik tapi dasarnya Al-Quran. Saya kira itu mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Moga-moga doa saya tadi diijabah. Amin. Insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.